Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau review piston merek Maskot ya. Ini piston keluaran baru. Kemarin saya udah bikin video dan udah nyobain dipasang di motor, hasilnya keren. Nanti bisa lihat di video saya di Kembang Turi Channel. Nah, saya mau reviewin karena kemarin banyak yang request piston Maskot, dan kalau bisa coba cek kekerasannya juga Mas, seberapa keras pistonnya, padat apa enggak, desainnya gimana. Oke, kita nyoba yang ini, ada Mio yang oversize 200 ya, ini untuk bor apaan. Terus yang ini standar, kita yang coba standar aja, hasilnya seperti apa. Ini ringnya, ini pistonnya, aku udah make ya. Memang kata tukang bubut sih enak, bubutannya enak, dia presisi, jadi enggak gampang ngeplek gitulah. Jadi kalau racikan tukang bubutnya itu pas gitu, enak di setting lah bahasanya kayak gitu. Oke, ini ada pin pistonnya, terus ini klip penguncinya. Oke, kita simpan ke sini. Kalau dilihat ya, klip pennya tebel tuh, tebel. Mudah-mudahan sih yang kayak gini, yang masih anget-anget kayak gini ya, keluaran baru, itu nggak cepet menurunkan kualitas, harapan saya. Karena kemarin saya terus terang pas uji coba itu puas lah dengan pistonnya. Nah, ini untuk pistonnya, lihat ya, mengkilat, ketebalannya standar, enggak tipis ya kayak piston-piston yang lainnya. Nah, warnanya, desainnya kayak gini. Dan di piston ini kemarin saya nyoba di KPH itu memang sudut-sudutnya nggak ada yang tajam. Di piston ini pun ya, ini tipe beat ya, KVYG. Ini itu juga nggak tajam, finishingnya rapi, nggak ada kayak bekas potongan-potongan serutan, itu nggak ada, rapi bersih. Nah, ini nanti tak cobain buat teman-teman biar tahu hasilnya kerasnya berapa, tak bandingin sama original Suzuki ya, FIM ini original Suzuki. Ini baru juga, biasa untuk saya nyoba-nyoba. Oke, nah ini udah saya siapkan lip harnessnya. Terus kita coba ya di piston Suzuki dulu, kita kasih cahaya biar agak kelihatan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di gambaran sini ya. Ini untuk piston Suzuki dulu ya. Oke, sekarang yang di piston merek Maskot ya. Nah, lihat hasilnya ya, 585. Sama ini keras mana? Keras ini loh, padat ini. Aku nggak ngelebih-ngelebihin ya, ini alat yang ya, alat yang kita coba langsung, bukan mulut saya ya, tapi memang alat sendiri yang membuktikan. Kemarin saya waktu kita bahas kemarin dikit-dikit lah ya, kemarin waktu saya tes, karena saya review ini itu setelah uji tes di motor Supra 125, itu saya tes kekerasannya pun sama piston original Yamaha atau ini lupa kemarin, itu keras Maskot. Berarti kan bukan masalah ini keras bajanya atau gimana, enggak, berarti kan padat gitu loh ya kan. Kalau nggak padat itu bacaannya langsung lembek gitu ya. Ini nilainya bahkan kita coba itu lebih tinggi ini daripada ini. Ini original loh, ini original. FIM itu produksi ya, punya Yamaha, punya Honda, punya Suzuki. Nah, ini bukan original, ini impor dari luar lah bahasanya kayak gitu. Ini yang bikinan lokal, yang mensuplai original, tapi nyatanya malah padat yang kayak gini. Mungkin temen kok kayak tipis Mas ya, memang untuk tipe Matic itu kayak gini kurang lebih ya, kalau untuk beat ya. Tapi kalau Anda pakai yang kayak Yamaha apa ya, tebel. Ini tak contohin punyanya Mio, ini yang oversize ya. Ini tak contohin karena aku nge-review itu setelah uji coba dulu baru tak review.
Nah ini punyanya Mio, lihat. Wow, tebelnya menyesuaikan ya. Tebelnya menyesuaikan, desainnya menyesuaikan juga. Desainnya kalau bahasaku itu walaupun ini enggak original tapi super copy. Yang original ada kayak gini, warna dove-nya di ujung atasnya. Yang ini juga ada. Ya kan? Super copy, lihat. Barangnya halus asli ya, aku nggak melebih-lebihkan. Sekali lagi aku nggak melebih-lebihkan. Memang bagus. Kemarin saya coba mesinnya itu sampai panas, sampai dicoba yang punya motor juga. Itu mesin udah panas itu masih adem. Maksudnya nggak ngelitik bunyi kasar nggak. Biasanya kan kadang piston murah itu kalau kita pakai itu nggak lama bunyi kayak gitu. Dulu saya udah pernah nyobain beberapa merek ya. Ini tebel. Oversize 200 mungkin kalau oversize standar agak tipis, tapi ini kalau ini menyesuaikan ya. Ini kayak merek sebelah yang ketika motor itu oversize di atas standar, semakin besar oversize-nya, pistonnya juga dipertebal. Ini sama. Kalau kita bandingin original ya beda. Originalnya Honda memang tipis dia. Ini sesuai standar. Ini sebenarnya sesuai standar. Ini hanya contoh aja ya. Nah ini untuk pistonnya ya, kayak gini. Wih rapi, asli rapi. Kalau ngomongin rapinya rapi, bahannya bagus. Cuman ya mudah-mudahan aja sih, mudah-mudahan kualitasnya itu enggak nurun. Biasanya itu kalau yang masih baru-baru ya, terus kena dopingan orang-orang itu terus nurun. Nah ini original aja segini ketebalannya, ya kan? Ini punya Suzuki Smash. Nah, oke. Nah, ringnya kayak gini. Ini ringnya apa tadi? Ini yang beat tadi kah? Atau yang Mio? Lupa malah. Ini ringnya yang beat ya. Weh, ringnya ada bungkus amplopnya. Wah, kayak amplop THR gitu. Di sini ada tertulis ya. 50 mili ya, 1.0 kali 1.0 ya, standar ini ya. Iya 50 mili standar. Nah lumayan nih melindungi ring. Biasanya kan cuma diplastikin kayak gitu. Ringnya, untuk ringnya kalau tak lihat ya, ini lumayan bagus untuk ringnya. Nah biasanya yang murah-murah itu kan ini keritingnya itu agak jarang-jarang. Ini termasuk rapet. Dan untuk ring olinya juga lumayan tebel, tipis-tipis banget. Nah ini yang biasanya teman nggak terlalu perhatikan tuh, kalau ring olinya ini tipis, nah dia mudah aus dan mudah red. Ini lumayan tebel. Keduanya warnanya hitam ya. Biasa yang model-model hitam ini itu bahasaku itu baja 95 lah. Nah kan ada yang warnanya gold sama hitam, kan ada kita ada gold semua, ada hitam semua kayak gini. Nah ini hitam semua. Tapi tetap di sini untuk ring pertamanya tirus dan ring keduanya itu tajam ya di sini. Yes. Yuk nggak usah fokus kukuku ya. Kukuku memang hitam, bengkel ya. Oke, terus kita lanjut ke mana lagi yang perlu diuji coba. Ringnya bagus, P-nya bagus, pistonnya terutama bagus. Oke, kita coba. Aku mau ambil blok silinder yang masih standar. Nanti tak ukur ya, bloknya beat juga ya. Nanti tak ukur ini masuknya gimana. Terus sama ringnya, clearance-nya ringnya itu seperti apa. Nah ini blok baru, silinder blok baru. Ini piston yang tadi standar baru. Kita mau coba clearance-nya seperti apa. Karena ya kata tukang bubut itu kok enak ya mas settingannya. Ini tuh piston baru katanya kan, piston bukan ori, tapi kok settingan ketika dibubut itu langsung plek gitu loh, enak. Kadang kan kalau nggak ori itu kan biasanya kan nyarinya susah ya toh, gampang melar. Oke, ini kita coba ya. Kita coba. Wih, enak mlebune. Ini nggak usah kita ngolter-ngolter yang nggak usah kita ngerenin terlalu lama. Enak mlebune Kang Bro. Slep enak iki, asli slep. Lurus, terasa lurus ini.
pistonnya, wih enak, nggak ada suara serok kayak gitu kan. Biasa kalau piston baru, blok baru itu kan diginikan kayak serok gitu. Ini lembut, suaranya nggak ada, tapi nggak blong. Lihat tuh, nggak blong, tapi enak. Nah, ini masuk ini kalau menurutku, kalau dipakai itu nggak rawan terjadi berat. Andai kata Anda beli baru, sama-sama baru, ini wes nggak usah nyeting lagi, langsung pas. Ya berarti bener kata tukang bubut, kok enak settingannya. Wes kita langsung coba ringnya aja, ring kompresinya ya, tak cobain jaraknya seberapa gapnya. Nanti kalau mepet ya, terlalu rapat ya, berarti ya rawan. Kalau terlalu longgar juga ya nggak bagus. Ini sama-sama baru ya, ring baru, piston baru, silinder baru ya. Kalau silinder lama atau kolteran itu kan bukan pabrikan. Nanti takutnya kolterannya yang terlalu rapat, terlalu longgar, itu kan kita ke tukang kolternya. Kalau ini kan semuanya pabrikan ya, ring pabrikan, piston pabrikan, silinder pabrikan. Oke, jaraknya seperti ini. Apik yang bro. Lihat clearance-nya, pas ini. Pas ini kalau dipakai mesin panas bener katanya nggak deri, tapi kalau terlalu mepet, terlalu rapet ya jaraknya ini. Nah, ketika mesin panas melar, apalagi kalau Anda menggunakan silinder yang non ori itu biasanya udah melar, akhirnya timbul suara kasar. Iki pas, wis tak akui lah kata tukang bubut, settingannya enak ya, bener memang settingannya enak, ngepasinya enak. Biasa yang model piston agak lurus, maksudnya agak lurus tuh gini, piston itu kan diameter sini dengan sini kan beda. Biasanya umumnya ya di sini tuh 49,7, di bagian sini tuh 49,8, sekitar ituan lah. Pokoknya mainnya di situ 49, di situ. Nah, kalau jarak antara ini dengan ini terlalu jauh, itu biasanya mudah sekali berderi. Gitu ya. Tapi dia nggak lurus, nggak langsung lurus, nggak. Nah, bahasanya orang-orang itu oval. Antara sini ya, yang saya pegang ini dengan yang sini itu beda. Ya memang beda. Cuman ya itu tadi, memang ada beberapa piston itu yang settingannya enak, ada yang nggak enak. Tak putar ya aja. Tapi ini enak, asli masuknya enak lagi. Enak, slep nggak ada suara, nggak ada suara serok yang keras, nggak ada. Terus diketok, nggak bunyi yang bro, nggak bunyi yang ting 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 itu nggak, walaupun nggak yang seret banget ya toh. Wes enak toh. Wes gimana lagi, kalau ada yang kurang puas dengan review saya ini, minta Mas reviewnya coba dites di motor, atau Mas reviewnya model gimana, atau Mas reviewnya pakai Sigmat dan lain-lain, nanti tak reviewin lagi. Kebetulan kemarin aku udah nyoba yang Supra 125, ini tak review ini tipe Beat ya. Itu kan ada Mio. Kalau mau lagi nanti ada tipe-tipe lain, nanti tak reviewin. Karena pistonnya ini bagus, asli menurutku bagus. Ya, ringnya juga iya bagus. Walaupun nggak bagus banget untuk ininya kan, yang orang-orang biasanya terkenal kan ya kayak TP dan lain-lain lah ya. Cuman ini kategorinya nek bahasaku sih udah bagus ini. Baja 95 kayak gini udah termasuknya bagus. Karena kalau kita lihat-lihat secara harga ya, harganya ini itu di bawah kayak yang udah keluaran lah, misalkan NPP, FIM, ini masih di bawahnya. Tapi kalau saya lihat secara head to head kemarin udah saya bandingkan dengan merek lain lah, tapi belum saya videoin, memang udah saya bandingkan dengan merek lain, memang dari tingkat kerapian, terus kepresisian dan lainnya itu beda, sangat-sangat beda. Nanti kapan-kapan tak bikinin video lagi. Ini kan punya Beat pakai silinder blok ini ya, terus pakai piston ini. Nanti tak kasih piston merek lain, tapi konsepnya berbeda ya. Piston merek lain ya, yang udah terkenal lah, dengan piston ini Maskot, terus pakai silinder ini. Nanti pasti coba kekerasannya keras mana, terus presisiannya presis mana. Nanti kita coba, tapi di video yang lain ya. Oke, ini tadi udah kita coba dengan ini aja, materialnya itu masih kerasan yang itu ya, nyata itu dari alat, bukan dari ucapanku aja.
Itu aja yang bisa saya share kali ini. Nanti buat teman-teman yang minat piston merek ini bisa lihat di keranjang bawah. Nanti saya sematkan kalau ada ya. Terus bisa cek juga di link deskripsi atau komentar. Karena merek ini tuh bisa termasuk, kalau di daerah saya ini baru ya. Kata teman-temanku di Jawa juga banyak yang udah mulai masuk ke merek ini. Alasannya enak gitu, bubutannya enak, jarang gagal gitulah. Kalau di bubut itu jarang gagal. Nah, cuman di marketplace saya nyari itu agak kesusahan, memang agak kesusahan. Gitu aja. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.